Bu Wagub kalau di Oke, Temanggung kasus itu? perempuan tidak jauh dari kekerasan, Pak. Lagi-lagi mengenai kekerasan. Karena apa? Tentu saja. Berarti suami istri ya? Betul, kekerasan dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga, gitu. ya. Kemudian yang kedua juga pelecehan, Bapak, karena seperti itu. Sehingga perempuan ini kita dorong untuk menjadi berdaya dulu. Seperti tema Hari Kartini kemarin, mendorong perempuan untuk bisa berdaya secara ekonomi. Nah, itu kunci, Bapak, bahwa apabila nanti cita-cita kita perempuan di Kabupaten Temanggung bisa semakin berdaya secara ekonomi, insya Allah nanti bisa menjadi memutus mata rantai kekerasan dan permasalahan perempuan lainnya yang tidak kita. Baik. Jadi pejabat berkonten itu sebenarnya pilihan, Pak, memang. Dan yang saya pilih adalah bersosmed atau membuka lebar ruang publik di media sosial. Menurut saya, menurut keyakinan saya dan juga orang sekeliling saya, bahwa saat kita menggunakan sosmed justru adalah sebuah tanggung jawab untuk saya sebagai kepala daerah memberikan informasi pertama, kemudian yang kedua membuka ruang publik untuk menyampaikan aspirasi yang kedua, kemudian yang ketiga tentu saja bisa mempromosikan program-program pemerintah, Pak. Nah, itu adalah beberapa tanggung jawab yang harus saya lakukan agar masyarakat di Kabupaten Temanggung khususnya itu bisa melihat kegiatan-kegiatan apa yang sedang saya usahakan, apa kerja yang saya lakukan setiap harinya, itu adalah sebuah tanggung jawab saya. Nah, itu yang saya pilih. Dan apakah itu penting? Tergantung lagi point of view pejabat, Pak. Jadi gini, Pak, pandangan gimmick tuh gini, kita narik viewer, naik viewer, memang ada 1-2 gimmick yang kita lakukan, tapi dengan itu masyarakat akan tertuju pada kita dan banyak informasi dan hal baik yang bisa kita sampaikan dengan banyaknya viewers, Pak. Makanya, Pak, ya, alhamdulillah Bapak bertanya ini untuk informasi juga teman-teman bahwa saya sampai membuat tim baru dan ini tim media saya ini saya bayar dengan uang anggaran saya sendiri. Akhir Wakil Bupati itu yang official Wakil Bupati kali ya. Lucunya, Pak, banyak anakan-anakan akun yang masyarakat bikin, Pak. Gitu. Nah, itu lucu. Seperti Bu Nadia bercerita, kita masih cari siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Jateng Post TV, berjumpa lagi dengan saya Bujan Saidan dari channel YouTube Jateng Post TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Post di Semarang. Teman-teman, pada hari ini Jateng Post TV mendapat kesempatan sangat istimewa karena bisa bertemu dengan Ibu Wakil Bupati di Temanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Teman-teman, kalau Anda aktif di sosmed, tidak ada yang tidak kenal dengan Ibu kita ini. Yaitu Bapak. Ibu Nadia Muna, ya, di akun TikToknya, di IG-nya, Ibu Nadia Muna adalah seorang perempuan Wakil Bupati Temanggung yang pertama kalinya ya, alhamdulillah, di Kota Tembakau ini. Betul. Kemudian beliau adalah dengan latar belakang santri ya, dari pondok pesantren, dari keluarga pesantren juga. Kemudian seorang dokter gigi. Dokter gigi, Bapak. Dokter gigi. Jadi masih muda juga, 33 tahun. Di sosmed luar biasa, viral di mana-mana karena pejabat yang gercep yang melayani masyarakat. Nah, kemudian kita pengen tanya-tanya nih Bu Wagub ya, Bu dokter lah ya. Kenapa sih perempuan sekarang harus terjun ke birokrasi? Kenapa mesti harus jadi wakil bupati juga ini? Sudah menjadi dokter loh gitu. Oke, baik Bapak. Jadi kalau pertanyaan Bapak kenapa enggak? Gitu. Kenapa enggak perempuan sekarang mempunyai peran? Bahwa sekarang saya memandang peran perempuan juga cukup penting. Di mana kita sebagai perempuan mempunyai peran yang sangat krusial mengenai banyak sekali kebutuhan masyarakat, salah satunya di birokrasi. Dengan adanya perempuan, sentuhan perempuan, pasti akan kebijakannya juga akan menyentuh daerah perempuan gitu, dan juga akan menyeluruh. Sehingga di mana visi misi kita adalah Temanggung inklusif, itu akan menunjang juga program kita, akan melihat POV kalau anak sekarang bilang, atau point of view perempuan dalam mengambil sebuah kebijakan, sehingga kan masyarakat kita juga nggak semua laki-laki Bapak gitu kan, di sini sebagai pengimbang saja.
Dan saya alhamdulillah didelegasikan atau diamanahi oleh masyarakat Kabupaten Temanggung untuk bisa mengambil peran tersebut. Gitu. Luar biasa ya. Jadi memang apa namanya, dalam perkembangan ini tuh peran wanita itu sebetulnya sudah tidak seperti dulu lagi ya. Betul, jadi wanita tidak lagi harus menjadi konco wingking seorang suami hanya dapur, Bapak. sumur, kasur gitu ya. Iya, Bapak. Jadi peran itu sudah dibuka luar biasa, bahkan parlemen itu mengakomodir 30% meskipun belum penuh ya. Dan sekali. itu salah satu dibuktikan oleh Dr. Nadia sebagai wakil Bupati Temanggung, terjun di Temanggung, seorang dokter tapi juga terjun di birokrasi. Alasannya karena urusan perempuan itu banyak ya. Iya, betul sekali. Keterwakilannya juga harus ada. Keterwakilan juga harus ada. Nah, khusus untuk urusan perempuan nih, kita ini khususnya di Temanggung nih sebetulnya apa yang perlu diperjuangkan dan perlu diurusi untuk perempuan kita ini di Temanggung ini ya. Yeah. Oke, di Temanggung ini Bapak, bahwa kita melihat kalau berbicara perempuan di Temanggung tidak akan jauh dari Dinas DP3 APPKB yang mengurusi mengenai tersebut. Perempuan dan anak ya? Betul, perempuan dan anak. Dan realitanya di Temanggung ini, di dinas terkait, pelaporan kekerasan perempuan itu masih minimal, Bapak. Apakah itu menjadi gambaran positif? Mungkin iya. Tapi laporannya minimal, tetapi kasusnya banyak. Betul, maksudnya begitu Bapak. Apakah itu menjadi hal yang positif? Mungkin iya, tapi mungkin juga tidak. Karena apa? Berarti apa? Tidak semua kasus kekerasan terlapor di dinas, sehingga itu yang menjadi keprihatinan saat ini. Kita coba dengan program saya yang saya ajukan, yang insya Allah sudah running, embrionya kemarin sudah kami kami utarakan Pak, saat Hari Kartini. Itu embrionya sudah ada, adalah sebuah pembentukan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, yang dimana nanti di setiap desa ada satu perempuan sebagai pembantu Satgas kami. Relawan. Iya, perempuan ya, Satgas ya. Dan sampai dengan insya Allah kita akan beri fasilitas Pak, gitu, fasilitas di untuk setiap desa ya, satu desa satu perempuan ya. Untuk menjadi Satgas PPA yang saya bentuk ini, dimana untuk menanggulangi kekhawatiran saya dan juga pemerintah kabupaten mengenai tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan juga kaum yang rentan. Ya, perempuan dan rentan ya, termasuk juga anak ya kedepannya ya. Iya, betul. Kalau boleh tahu bocorannya, sebenarnya kasus perempuan itu biasanya apa, Bu Wagub, kalau di Temanggung? Kasus perempuan tidak jauh dari kekerasan Pak, lagi-lagi mengenai kekerasan. Karena apa? Tentu saja. Berarti suami istri ya? Betul, kekerasan dalam rumah tangga gitu. Ya. Kemudian yang kedua juga pelecehan Bapak, karena kita tahu kasus kemarin ada Pak, bahwa ya pelakunya memang gangguan mental gitu ya, tapi kan itu juga meresahkan bagi perempuan gitu. Kemudian kasus bullying yang dilakukan dari perempuan oleh perempuan juga ada Bapak, banyak. Itu dari yang kita tidak inginkan seperti itu, sehingga perempuan ini kita dorong untuk menjadi berdaya dulu. Seperti tema Hari Kartini kemarin, mendorong perempuan untuk bisa berdaya secara ekonomi. Nah, itu kunci Bapak, bahwa apabila nanti cita-cita kita perempuan di Kabupaten Temanggung bisa semakin berdaya secara ekonomi, insya Allah nanti bisa menjadi memutus mata rantai kekerasan dan permasalahan perempuan lain yang tidak kita inginkan. Jadi perempuan jangan lagi tergantung sama laki-laki gitu ya. Kalau tergantung 100% bisa menjadi korban apa saja ya. Sebenarnya tergantung juga nggak apa-apa, kadang saya juga manja sama suami saya kan Pak. Lah ya itulah. Itulah, jadi memang perempuan sekarang sudah diberi akses untuk bisa partisipasi di pemerintahan dan Bu Dr. Nadia membuktikannya itu. Tetapi mungkin ini yang perlu kita tanyakan juga nih sebagai pelakunya, seorang pejabat perempuan nih, pelayan publik. Gimana sih ngatur waktu sebagai seorang perempuan? Apapun kewajiban perempuan kan satu, ya mendidik anak, kemudian melayani suami, mengurus rumah tangga. Dan sekarang jadi pejabat publik nih, gimana ngaturnya itu Bu Wagub tuh? Sebenarnya sebelum saya menjawab tadi, saya agak sedikit koreksi Pak. Kewajiban perempuan untuk mengurus anak dan melayani suami. Sebenarnya kalau untuk stigma itu kita boleh geser sedikit Pak, gitu. Debatable lah ya. Debatable gitu. Gitu. Belum tentu benar yang kita sampaikan. Betul. Bahwa sekarang ini memang apa yang menjadi kewajiban di dalam sebuah rumah tangga itu menjadi kewajiban bersama antara seorang suami dan seorang istri yang saya ketahui gitu.
Kemudian tidak apa bisa yang didikotomi, dipisah-pisah ya. Betul sekali. Sekarang ya. Kadang-kadang kita bantu peran suami, kadang suami bantu peran perempuan juga bisa. Tapi tentu saja di dalam agama kita nggak bisa keluar dari koridor agama. Kita juga mempunyai sebuah kita juga mempunyai sebuah keyakinan ya. Keyakinan, iya betul. Kodrat, Pak. Kodrat ya. Kodrat sebagai perempuan. Kita di bawah suami dan segala macam. Baik, apa yang menjadi kunci perempuan untuk bisa sama? Untuk bisa memerankan perannya, kalau saya kuncinya komunikasi dan manajemen waktu. Bagaimana kita melakukan komunikasi yang baik dengan partner-partner kita. Partner kan nggak cuma suami ya Pak, ada anak gitu, ada juga partner kerja. Bagaimana kita melakukan komunikasi yang baik tentang misalnya jadwal yang kita akan lakukan hari itu ya. Jadwalnya pejabat padat banget loh, sehari bisa 10 loh. Aduh, betul sekali, dari pagi sampai malam ya. Betul sekali Pak, yang ini gimana tuh ngaturnya, tuh prakteknya tuh? Oke, kita komunikasi dulu bahwa saya sekarang di sini saya mempunyai tanggung jawab besar untuk pemerintahan Kabupaten Tapanuli. Alhamdulillah suami saya, anak saya lumayan mendukung Pak, gitu. Pertama komunikasi yang mendukung sekali atau lumayan mendukung nih? Mendukung sekali justru. Sekali ya. Mendukung sekali justru. Lumayan mendukung sekali nih. Iya, mendukung sekali gitu ya. Dan yang kedua adalah manajemen waktu, Pak. Waktunya ya. Perlu ada pemahaman, saya dan anak-anak saya berikan edukasi bahwa tidak cukup dengan banyaknya waktu yang kita habiskan bersama, tapi seberapa quality waktu menggunakan waktu itu ya. Menggunakan waktu tersebut. Sehingga saat bertemu kita lakukan bertemu tapi main HP sama aja tuh pasti. Benar. Saat bertemu saya lakukan bonding yang begitu erat gitu. Saya lakukan tanya jawab, cerita-cerita hari ini apa kegiatannya dan apa yang menjadi keluhan saya dengarkan. Nah, itu yang menjadi poin penting. Jadi mengatur waktu ya. Mengatur waktu dan juga komunikasi. Komunikasi ya itu menjadi kebutuhan wajib ya kalau seorang wanita harus berkarir ya. Iya betul Bapak. Nih prakteknya nih, maksudnya kita tanya prakteknya nih, karena pelaku ya. Dalam sehari itu masih sempat enggak menyempatkan masih ketemu, dialog, ngobrol sama anak, sama suami? Alhamdulillah. Masih jadi kebetulan Pak, karena ngomong-ngomong tentang realita, anak saya ini yang kedua kemarin baru saja ujian madrasah Pak, kelas 6 SD gitu kan. Padahal kita tahu bahwa saat ujian madrasah kan banyak harus banyak perhatian ya Pak, betul. Belajarnya dan segala macam. Ya. Pendampingan. Sehingga kemarin juga agak ekstra nih gitu. Jadi pagi saya siapkan anak untuk berangkat sekolah setelah sholat subuh dan segala macam. Kemudian saya bantu dia untuk mempersiapkan berangkat sekolah. Setelah berangkat sekolah saya melakukan kegiatan sampai sore dan sampai malam bahkan gitu kan. Saya sempatkan 1-2 jam untuk belajar bersama. Masih sempat gitu, ya. saya sempatkan untuk belajar bersama. Ya walaupun nggak bisa ekstra Pak, tapi yang paling penting adalah support dukungan untuk anak gitu. Jadi jangan sama sekali satu hari tidak ada kontak sama sekali ya, bahkan jangan. Mungkin nggak sempat ketemu dan segala macam itu karena apapun anak ini tetap menjadi investasi mahal buat kita. Dan sekali lagi peran seorang ibu tidak bisa dihilangkan di situ, meskipun jadi pejabat sekalipun ya. Nah ini yang perlu belajar kita. Betul. Ada cerita lucu Pak. Jadi karena memang saya difasilitasi rumah dinas Pak, gitu kan. Padahal rumah saya kan ada di Paraan, sekolah anak di Paraan, sehingga kemarin anak-anak terpaksa saya bawa ke rumah dinas semua gitu, agar ada waktu colongan gitu kan, misalnya waktu makan siang gitu saya bisa ketemu, pulang sebentar untuk sekedar menyapa, sekedar memberi semangat. Harus disiasati ya, karena Paraan sama Kota Temanggung lumayan cukup jauh ya. Iya, kalau saya harus terpisah jauh kan, betul. sayang waktunya Pak. Jadi kuncinya ada di situ ya, kita harus belajar jadi menjadi pejabat publik pelayan, tetapi tugas kodrat seorang wanita tetap tidak ditinggalkan. Itu pesan pentingnya ya. Betul, Pak. Sehingga memaknai emansipasi menjadi emansipasi yang benar ya. Betul, Pak. Tidak emansipasi yang kebablasan lah. Itu dia yang tidak kita inginkan. Oke, Bu Wakil Bupati Temanggung. Jadi orang mengenal Bu Nadia ini kan dari sosmed ya. Betul. Belakangan ini luar biasa, jadi ada TikToknya, ada IG-nya, kemudian pelayanan masyarakat juga orang menilai gercep ya karena ada sosmed ya. Wadul di sosmed,
Bu Wakil Bupati langsung ke lapangan, termasuk resik sampah kemarin yang kita lihat juga ya. Tetapi mungkin di masyarakat juga ada yang bilang gini Bu, ya biasalah ya namanya netizen. Betul. Wah, ini pejabat kok bikin konten terus, ini jadi tugasnya apa toh gitu loh. Pejabat kok bikin konten terus, bahkan Gubernur Jawa Barat dibilang gubernur konten. Nah, menurut Bu Nadia, kenapa pejabat sekarang harus punya sosmed, harus membuat konten untuk sosmed? Baik. Jadi pejabat berkonten itu sebenarnya pilihan Pak, memang. Dan yang saya pilih adalah bersosmed atau membuka lebar ruang publik di media sosial. Menurut saya, menurut keyakinan saya dan juga orang sekeliling saya, bahwa saat kita menggunakan sosmed justru adalah sebuah tanggung jawab untuk saya sebagai kepala daerah memberikan informasi pertama, kemudian yang kedua membuka ruang publik untuk menyampaikan aspirasi yang kedua, kemudian yang ketiga tentu saja bisa mempromosikan program-program pemerintah Pak. Nah, itu adalah beberapa tanggung jawab yang harus saya lakukan agar masyarakat di Kabupaten Temanggung khususnya itu bisa melihat kegiatan-kegiatan apa yang sedang saya usahakan, apa kerja yang saya lakukan setiap harinya, itu adalah sebuah tanggung jawab saya. Nah, itu yang saya pilih. Dan apakah itu penting? Tergantung lagi point of view pejabat itu sendiri. Kalau menurut saya penting. Dan alhamdulillah Pak, dengan adanya media sosial saya bisa langsung menangkap aspirasi yang bisa disampaikan dengan gampang melalui media sosial. Banyak sekali contoh dan sesungguhnya media sosial ini juga tidak bisa menggambarkan semua apa yang saya lakukan. Tapi ya minimal saya bilang 50% lah itu saya bisa tindak lanjuti dengan aspirasi yang saya tangkap lewat media sosial dan sangat efektif menurut saya. Begitu Bapak. Jadi kenapa mesti harus bersosmed ya? Iya betul. Karena tuntutan zaman juga gitu ya. Betul Pak. Kalau zaman dulu masyarakat menyampaikan aspirasi itu pasti terkendala karena pejabatnya sibuk lah, kemudian ada sekian jenjang yang harus ditembus lah. Nah, sekarang nggak perlu lagi. Tiap hari bisa neriakin pejabat juga di sosmed gitu. Bu Wagub tuh di sana ada jalan rusak misalnya gitu dan saya sangat terbuka atas itu. Saya bilang dengan tim media saya bahwa kita harus berimbang. Apapun yang disuarakan di media sosial kita harus sportif Pak, sportif tidak hanya citra baik saja. Dan saya mengedepankan bagaimana kita juga memberikan edukasi, bukan hanya gimmick Pak. Jadi gini Pak, pandangan gimmick tuh gini, kita narik viewer, narik viewer, memang ada 1-2 gimmick yang kita lakukan, tapi dengan itu masyarakat akan tertuju pada kita dan banyak informasi dan hal baik yang bisa kita sampaikan dengan banyaknya viewers itu. Jadi memang kadang ini seperti dua mata uang gitu Pak. Dan banyak resiko sebenarnya Pak dengan pilihan saya, tapi insya Allah. Apa resikonya? Resikonya ya tentu saja kita banyak dibully, kita banyak dikomentari gitu kan. Tapi insya Allah saya siap. Bahasa netizen yang kadang-kadang melampaui batas ya. Wah, enggak apa-apa Pak. Maha benar netizen dengan segala komentarnya itu benar-benar kita rasakan kadang-kadang ya. Iya Pak. Makanya Pak, ya alhamdulillah Bapak bertanya ini untuk informasi juga teman-teman bahwa saya sampai membuat tim baru dan ini tim media saya ini saya bayar dengan uang anggaran saya sendiri. Tidak memberatkan APBD Pak. Itu yang boleh digaris bawah. Semua peralatan dan semua kegiatan honor dan segala macam itu saya biayai dengan biaya saya sendiri dan itu tidak sedikit Bapak tahu kan? Gitu. Tidak sedikit. Dan ini kalau timnya 4 orang aja sudah berapa ya? Belum alatnya Pak, ternyata ratusan juta ya. Videografer, fotografer, kalau berita harus ada yang nulis juga ya. Nah itu dia bahwa ini adalah sebenarnya sajian dari saya untuk masyarakat Kabupaten Temanggung. Sebetulnya boleh dibilang ini akun saya pribadi loh, karena saya biaya sendiri ya, tetapi untuk kepentingan masyarakat juga. Nah, itu masyarakatnya harusnya justru berterima kasih ya, apalagi negara ya, karena kan nggak dianggarkan dari kecuali tim humas ya. Kalau humas kan memang tugasnya. Tim humas ada sendiri dan karena memang banyaknya informasi, banyaknya kegiatan yang harus kita bikin. Akhir-akhir ini belum lama kita launching akun baru Pak, namanya Wakil Bupati Temanggung yang ada di Instagram. Nah itu berisi mengenai informasi-informasi kita sajikan lewat grafis,
di mana di situ memuat informasi yang lengkap. Jadi wakil bupati ya akunnya ya? Nah, namanya wakil bupati Temanggung. Nah, itu nanti kita kan ada Nadia Muna, ya, kemudian betul. ada Bu Nadia bercerita. Oh, di TikTok ya, Pak? TikTok ya, Wah, kalau itu TikTok memang ya. anak-anak akun yang bukan. Iya, jadi banyak ternyata akunnya ya. Kemudian yang terakhir wakil bupati itu yang official wakil bupati kali ya. Lucunya Pak, Yeah. banyak anakan-anakan akun yang masyarakat bikin Pak. Oh, gitu. iya, Dan iya, itu lucu, iya, iya. seperti Bu Nadia bercerita, kita masih cari siapa Oh, itu pemilik. bukan akun Bukan, dari Bu Nadia? Bu. Bukan, iya, bukan. Iya, iya, iya. Makanya ada Kemudian Nadia antusias Muna, ya. di TikTok ada 2 ya? Ada Nadia Muna, Dan wakil bupati Temanggung yang official. kemudian yang official itu sama Iya. itu ya. Terus ada lagi Bu Nadia bercerita. Oh, itu anakan ya. Lumayan banyak juga followernya. Tapi kan kalau itu untuk kebaikan kan nggak apa-apa Iya, ya. iya, iya. Sejauh Jadi, itu memang sesuai viral itu kan memang harus banyak akun juga Oh, diantaranya gitu. ya. Iya, iya, supaya dengungnya semakin banyak kemana-mana. Saya sampai bikin satu tim lagi untuk memberikan edukasi itu. Khusus Kadang ya. gini Pak, Iya. kadang yang kita sampaikan gitu ya lewat video, pesannya nggak tersampaikan, justru malah dilihat pandangan POV jeleknya Iya, aja iya, atau iya. kontennya saja atau gimmicknya aja atau joget-jogetnya aja gitu ya. Betul. Padahal ada sebuah informasi yang kita sampaikan. Mungkin ada sebagian masyarakat kita yang butuh sebuah grafis yang kita sajikan, data-data Supaya mudah dipahami ya. Betul, data-data, kita muat angka-angka di situ. Mesti harus dibedakan antara gimmick dengan pencitraan ya. Itu ya, Pak. Kalau pencitraan memang nggak bagus ya kalau tujuannya Iya, pencitraan. Tapi betul. kalau gimmick ini kadang-kadang kan sebuah cara bagaimana mengemas konten, itu namanya gimmick Betul. ya. Dan Agar belum tentu menarik negatif. viewers. Iya. Iya, betul. Karena kalau bermain sosmed tanpa gimmick ya nggak bisa Nanti gitu. Mesti mau harus ada. viewsnya. Betul. Yang penting untuk tujuan yang bagus ya. Ya, jadi memang kalau soal kenapa pejabat harus bersosmed, saya kira sudah menjadi kebutuhan, nggak perlu diperdebatkan lagi ya. Alhamdulillah Sudah menjadi kalau begitu. kebutuhan. Tergantung bagaimana ya kita memaknainya ya. Menyikapi. Kemudian Bu Wakil Bupati bahwa tentu ada program-program prioritas ya sebagai pasangan Bupati Wakil Bupati Pak Agus Gondrong ya dengan Nadia Muna ini di Temanggung. Apa kira-kira prioritas-prioritas program pembangunan untuk yang betul-betul dibutuhkan masyarakat Temanggung tuh? Oke, tentunya kami saat pilkada merumuskan masalah-masalah yang ada di Kabupaten Temanggung sesuai dengan keadaan kondisi Kabupaten Temanggung. Beberapa sudah kami tulis secara lengkap sebagai persyaratan maju sebagai calon bupati dan wakil bupati juga. Visi misi ya. Visi misi ya Pak. Dan alhamdulillah kemarin RPJMD telah kita laksanakan. Oke, sudah selesai juga ya di Temanggung ya. Dan insya Allah running program-program kita. Salah satunya adalah satu visi kita yang pertama adalah konektivitas dan aksesibilitas. Bahwa kita percaya dengan adanya koneksi secara infrastruktur jalan misalnya ya, kemudian secara digital juga itu akan membuat pertumbuhan segalanya, pertumbuhan manusia, indeks pertumbuhan manusia, kemudian yang kedua pertumbuhan ekonomi itu akan bareng-bareng semakin kuat, begitu. Yang pertama itu, yang kedua adalah untuk ekonomi juga Pak, kita akan memberdayakan perekonomian di Kabupaten Temanggung melalui UMKM yang juga tentunya ada komoditas lokal yang akan kita angkat. Salah satunya yang super menjadi primadona Temanggung adalah tembakau dan juga kopi ya. Nah itu yang tentunya akan kita angkat dan kita atensi. Kulinernya juga kalau nggak salah itu ada apa namanya yang ya betul. Kemudian yang dijual juga sampai Semarang itu yang daun bulat-bulat gini yang apa itu namanya dari daun talas itu loh, apa itu kan dari Temanggung juga tuh. Betul, Pak. Jajanan-jajanan banyak ya sebetulnya ya lokal ya potensi lokal terutama tembakau dan kopi ya. Makanya tingkat kemiskinan di Temanggung ini termasuk masih rendah kalau nggak salah ya. Masih 8 sekian persen ya. Kalau Jawa Tengah itu 9,7. Kita di bawah rata-rata Jawa Tengah dan alhamdulillah di Jawa Tengah sendiri kemarin saat ada Pak Menteri kita di angka ke-7. Dari 35 mungkin Jawa Tengah ya. Itu kita luar biasa ya. Luar biasa, alhamdulillah. Luar biasa. Kalau nggak salah juga Bu Nadia ini kalau nggak salah itu yang saya baca itu memasang internet gratis di mana gitu ya kemarin kalau nggak salah. Saat pilkada kita bikin pilot project Pak. Saat pilkada tuh? Iya saat pilkada. Jadi saat pilkada cara kita campaign bukan hanya janji-janji tapi kita lakukan. Kita lakukan pemasangan internet di Taman Pengayoman. Dan alhamdulillah dengan begitu itu bisa menaikkan perekonomian yang ada di sana.
Gratis ya? Dan gratis, dan itu tidak murah Pak, gitu. Dan untuk biaya campaign ada cukup budget yang itu masih berlangsung sampai sekarang? Nah, sekarang memang karena kita dengan sistem pemerintahan tidak bisa serta-merta langsung minta ini, ada proses yang harus kita lalui. Kita sudah majukan ke dalam rencana dan insya Allah akan kita teruskan. Karena program bagus ya. Betul. Dan bahkan mungkin titiknya diperbanyak ya. Iya betul. Ya, betul itu sangat ngefek banget. Misalnya nih, mau jualan di rumah nggak punya pulsa, datang aja ke situ jualan online di situ ya, nebeng wifi-nya itu benar-benar. Itulah yang program yang disebut betul-betul dibutuhkan masyarakat itu kayak gitu. Bukan program yang nggak butuhkan gitu ya. Kalau nggak salah juga akan membentuk BUMD khusus untuk jual beli hasil petani ya. Betul, kita dorong BUMD dan alhamdulillah ini juga sejalan dengan program pusat Pak. Kita mendorong BUMD agar berdaya. Salah satu program pusat yang sekarang sedang digaungkan adalah pembentukan Koperasi Merah Putih Pak. Nah, Koperasi Merah Putih ini yang tentunya nanti akan bersinergi dengan BUMDes. Yang ada di desa-desa, yang udah ada ya. Nah, yang sudah ada nanti akan bersinergi untuk memfasilitasi keuangan. Nah, koperasi ini kan kolaborasi namanya. Mudah gitu. Kolaborasi pusat daerah. Programnya mirip-mirip disatukan aja gitu kan. Betul. Tidak jalan sendiri tapi supaya kuat ya. Karena area pertanian juga, jadi produk pertanian kalau nggak dibantu bagaimana distribusi dan penjualannya ya nanti kalah bersaing juga. Itu saya kira itulah yang dibutuhkan juga. Gitu. Sebenarnya gini yang dikatakan dibutuhkan tuh kadang gini Pak, ada juga sisi populer unpopuler. Ada kebijakan populer yang mungkin rame di sosial media kita itu tentang rehabilitasi alun-alun Pak. Rehabilitasi. Nah itu maaf, bahasanya di sosmed itu alun-alun Temanggung, alun-alun goblok, maaf ya. Alun-alun goblok itu gimana sih itu? Mohon maaf ya. Iya, jadi itu sedang jadi perhatian tuh. Iya, betul Pak. Jadi memang sebuah kebijakan juga bisa mempertimbangkan urgensi keinginan dari masyarakat. Betul. Nah, ternyata bahwa urgensi masyarakat ini pengen ada ruang publik di mana mereka bisa berdatangan dengan gratis, menikmati suasana gitu ya. Aksesnya mudah dan juga ramah lingkungan, ramah untuk anak-anak. Dan ramah lansia juga lansia disabilitas gitu. Nah, sehingga walaupun memang dengan keterbatasan anggaran gitu ya, insya Allah sudah sampai dengan proses RPJMD. Kita akan lakukan step by step yang nantinya akan multi years pembangunannya, di mana akan rehabilitasi alun-alun yang seperti itu mau direhab seperti apa? Kalau selama ini kan orang luar mengatakan alun-alun Temanggung itu terlalu tertutup, kemudian tinggi banget, sehingga di dalam alun-alun aja tidak kelihatan dari luar. Itu kira-kira ke depan mau seperti apa rehabnya? Sebenarnya kita sudah ada sebuah desain Pak, tapi tentu saja desain itu kan belum melewati proses-proses yang seharusnya ya. Ada nanti proses dilihat dari segi desainnya, dari arsitekturnya, dari artistiknya dan lain sebagainya, banyak pertimbangan. Nah, itu sedang proses dan insya Allah kalau sesuai keinginan saya ya pengennya ya tidak ada itu ya, tidak ada penghalang ya, tembok tinggi jadi kelihatan, jadi gampang mudah aksesnya. Kemudian di depan pendopo itu Pak kita lakukan free dari mobil atau pengendara, bebas pengendara, sehingga nanti di situ bisa sebagai ruang publik. Supaya tidak lagi disebut sama netizen alun-alun goblok ya. Ini bahasanya nggak enak banget, tapi itulah netizen ya. Iya. Jadi ternyata dengan pejabat yang baru, kepala daerah yang baru itu sudah langsung direspon ya. Alun-alun akan direhab lah intinya. Tunggu tanggal mainnya jadinya seperti apa. Oke, Bu Nadia Muna, bahwa bekerja ini kan bersama Pak Bupati ya, jadi paket lah kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ini kira-kira ada tip nggak nih supaya menjadi pelajaran juga banyak pihak, bahwa supaya antara Bupati, Wakil Bupati, Kepala Daerah, Wakil Daerah ini bisa bekerja dengan tetap kompak, seiring, harmonis, itu kita harus gimana kira-kira ya? Karena beberapa tempat lain tuh ada kasus-kasus yang nggak bagus ya, belum apa-apa sudah nggak harmonis, itu kan nggak bagus ya? Iya, betul. Baik, saya dan Bapak Agus alhamdulillah sampai saat ini masih dalam kondisi bagus. Apa kuncinya? Bahwa walaupun
setiap harinya kita dalam kegiatan yang berbeda, Pak. Tapi alhamdulillah saya dan Pak Agus ini sudah satu visi dulu, satu misi dulu gitu. Apa yang menjadi garis bawah adalah melayani rakyat. Betul. Insya Allah dengan niat tersebut, apa yang menjadi halangan misalnya sebuah kebijakan atau banyak sekali sistem birokrasi gitu ya, itu tidak menjadi masalah. Saya dan Bapak Agus alhamdulillah sampai saat ini melakukan kegiatan walaupun kadang beliau di tempat A, saya di tempat B, berbagi tugas dong. Berbagi tugas gitu ya. Tapi alhamdulillah kita satu visi. Betul, betul. Saya serahkan penuh bahwa saya tahu kapasitas saya, kemudian porsi saya sebagai wakil saya tepatkan gitu. Wakil itu ya mewakili. Betul, kalau sesuai diperintah dengan undang-undang. Iya betul, wakil nggak lebih nggak kurang ya, betul melengkapi sekali, ya. Betul. Jadi nah ini banyak sekali netizen juga gemes gitu ya. Wah, wakil nggak ada kerja nyatanya, bahwa gitu ya. Kerja saya dan Bupati itu sudah diatur oleh undang-undang. Nah, nanti ada di konten saya, nanti ditemukan aja ya penjelasannya ya. Penjelasannya mengenai ada koridornya. Koridor pekerjaan Bupati dan Wakil Bupati sesuai undang-undang. Nah, yang saya garis bawah dan saya highlight bahwa undang-undang menyebutkan wakil bupati sebagai pengganti bupati saat tidak di tempat gitu, saat dibutuhkan. Berarti di sini jelas bahwa saya hanya mendukung Pak Bupati sebagai kepala satu-satunya di daerah tersebut. Gitu. Apabila dibutuhkan saya datang. Apa yang menjadi garis panjang tangan dari Bapak Bupati saya lakukan. Gitu. Itu adalah posisi yang sangat benar. Betul. Harus dikembalikan pada porsinya. Betul. Ya. Tapi era sekarang nih saya kira kepala daerah dengan wakil kepala daerah itu sudah sama-sama tahu ya. Seharusnya bagaimana menjalankan program menghadapi rakyat itu yang penting semua istilah keroyokan ya, bekerja yang kompak yang bareng untuk melayani masyarakat gitu. Banyak Pak kalau kita dengerin kata netizen gitu Pak, tapi insya Allah setiap hari saya laporkan kegiatan saya, beliau juga memfollow up kegiatan saya. Jadi komunikasi sangat bagus. Insya Allah. Dan sampai 5 tahun ke depan. Amin. Untuk kepentingan bersama. Amin. Sosmed ini menjadi salah satu bagian dari media penting ya. Betul, Bapak. Jadi, Pak Wabub kelebihannya di sini, Pak Bupati di sini, Bu Wabub di sini kan saling melengkapi. Jadi tidak ada masalah. Oke, Ibu. Kemudian saya kembali ke keluarga, karena mungkin masyarakat ingin tahu juga nih sedikit banyak. Bu Nadia ini seorang dokter, kemudian suaminya itu kalau nggak salah mantan pembalap ya, pembalap nasional ya, Pak Danang ya, Mas Danang tuh. Gimana ceritanya dulu kok bisa ketemu calon pasangan itu, ceritanya gimana kok jadi ketemu pembalap itu? Oke Pak, jadi saya dengan suami itu dulu kenal itu saat sama-sama mengenyam pendidikan di Paraan. Di pesantren berarti? Waktu SMP. Jadi SMP saya masih di rumah. Kemudian beliau juga masih di rumah Candiroto gitu ya. Beliau sekolah di SMP remaja. Waktu SMP sudah motoran kalau nggak salah ya? Ya sedikit banyak sudah mulai balapan, latihan. Ya. Kemudian saya di SMP Negeri 1 Paraan. Nah, tidak terlalu jauh dari situ kita kenal, baru kenal gitu ya Pak. Kemudian dilanjutkan saat saya mengenyam pendidikan pesantren dan juga SMA di SMA 6 Yogyakarta. Saya kan hijrah ke sana Pak. Kebetulan suami saya ini Mas Danang ini juga hijrah ke Jogja. Dalam rangka sekolah dan juga melanjutkan karir di dunia balap. Waktu itu ya. Kemudian berjalan di sana, ketemu lagi di sana Pak. Nah, kemudian di sana semakin dekat dari saat saya SMA Pak. Dari saya SMA. Jadi cukup lama perjalanan sampai dengan menikah. Jadi orang ujuk-ujuk ya. Orang ujuk-ujuk. Ternyata sejak SMP ternyata tonggo dewi ya. Tenggo lah ya ternyata. Gitu. Baru tahu kita. Kemudian soal hobi Bu Dokter. Dalam keluarga ini apa hobi Bu Wakil Bupati? Saya dan keluarga. Tentu saja karena lagi maraknya healing Pak, saya dan keluarga biasanya kalau ada waktu senggang kita melakukan perjalanan luar kota Pak. Ya lihat-lihat pemandangan. Saat ini sudah menjadi pejabat nih, masih sempat? Tapi sayang sekali karena memang kesibukan saya yang sangat luar biasa. Kemudian tipis-tipis colongan lah. Ke Magelang aja cantik kok Pak. Nggak usah jauh-jauh ke Magelang.
kota ya atau ke kabupaten kita sendiri aja udah cantik ya. Gunung-gunung ya. Iya betul. Banyak objek wisata ya sini. Banyak objek wisata yang kalau kita ke sana pasti juga akan memanjakan mata kita. Kalau nggak salah juga Bu Wabub ini kalau nggak salah dulunya ya, iya, betul. tuh hobi naik gunung juga. Ah iya. Sebenarnya bukan hobi Pak, saya nyoba-nyoba, tapi memang karena FOMO. Iya betul, sebenarnya kalau boleh bilang FOMO Pak, tapi FOMO-nya dalam konotasi positif ya, bahwa sudah berkeluarga ini apa masih? Sudah berkeluarga. Berkeluarga juga. Jadi boleh cerita background kenapa saya naik gunung Pak. Jadi memang saat sejak saya remaja gitu kan di pesantren itu kan memang agak strict ya, masalah waktu nggak bisa keluar dan sebagainya. Kemudian saya sebenarnya udah pengen naik gunung sejak dulu gitu Pak, tapi karena saya di pesantren, kemudian saat kuliah juga kuliah kedokteran, aduh agak susah Pak main-main gitu ya. Kemudian akhirnya kemarin gitu ya baru sempet, dan itu aja setelah saya jadi dokter dan setelah saya selesai caleg pemilihan legislatif. Ya. Saya bilang aduh saya butuh ini deh makanin ego saya waktu muda gitu, mumpung ada waktu senggang di antara selesai pemilihan legislatif dan peresmian ya, pelantikan. Menjelang keluar lagi, maju lagi sebagai calon wakil bupati ya. Betul. Itu naik gunung apa itu kemarin? Gunung Perahu Pak. Oh, Gunung Perahu, iya, Wonosobo ya? Perahu, iya. Sampai puncak? Sampai puncak, alhamdulillah. Pertama kalinya atau udah sekian kali? Nah ini pertama kalinya. Tapi karena memang saya suka olahraga Pak. Oke. Kalau nggak salah lari juga maraton ya? Lari, saya juga, nggak sampai maraton. Nggak sampai maraton Pak. ya? Paling 10 kilo aja. Ya, udah cukup. Iya, saya suka lari, saya suka gym dan lain sebagainya. Nge-gym juga, iyalah luar biasa itu supaya mengisi kekosongan. Betul, Pak. Waktu kepenatannya kalau enggak, waduh. Dan harus penting kan kita menjaga kesehatan kita. Oke, Bu Nadia, atau kalau dalam pesantren disebut Neng Nadia ya. Dari pesantren ya. Betul. Jadi kalau nggak salah kakek adalah seorang pendiri NU juga ya. Alhamdulillah. Kemudian bapak adalah tokoh NU Kabupaten Temanggung juga ya. Keluarganya kebanyakan pengasuh pondok pesantren juga. Kemudian Neng Nadia ini juga santriwati ya, kalau nggak salah di Kerapia ya pernah ya. Gimana, ada kisah sedikit tentang santri dan pada akhirnya sampai sekarang kemudian terjun ke dunia birokrasi itu gimana? Santri kok ke birokrasi itu gimana? Nggak jadi bunyai gitu ya? Gimana? Baik Pak, jadi kembali ke background saya dulu bahwa orang tua saya memang seorang tokoh masyarakat di bidang keagamaan, salah satunya di organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama. Tapi justru dengan itu gitu ya, beliaunya pengen anak-anaknya ini tidak hanya aktif di dunia akademis, namun juga dalam kemasyarakatan. Setelah saya masuk ke pesantren, beliaunya ingin tidak harus serta-merta seluruh hidupnya dikontribusikan untuk masyarakat gitu ya, tapi adalah gitu jiwa-jiwa sosial itu tumbuh seperti yang dicontohkan beliaunya. Hampir setelah beliau selesai mengabdi sebagai DPR di Jawa Tengah, anggota DPRD juga ya dulunya betul. Ya. Itu separuh hidupnya, separuh hidupnya itu beliau dedikasikan untuk masyarakat. Jadi itu menjadi contoh dan juga acuan saya. Sepertinya saya juga harus begitu, sebagai contoh saya. Dan alhamdulillah. Jadi kacang ratu teko lanjaran bener ya. Iya betul sekali. Dan alhamdulillah dengan itu, insya Allah saya akan membawa semangat santri, gitu ya, membawa ke birokrasi. Dan banyak juga yang menguatkan saya ini. Salah satunya adalah agar, gitu ya, agar dunia birokrasi, kebijakan-kebijakan publik itu juga ada nilai-nilai agamisnya. Nah itu yang membuat saya semangat. Contoh ringannya seperti apa kira-kira bahwa ilmu pesantren supaya bisa diterapkan di birokrasi itu apa kira-kira? Oke, di pesantren kita kan juga menjunjung tinggi nilai kejujuran, nilai norma yang baik, nilai agama yang baik. Nah itu kan sebagai pondasi karakter bagi anak muda zaman sekarang. Itu sangat penting Pak, karena melihat sekarang sangat memprihatinkan ya. Nah, pembangunan indeks kemanusiaan ini tentu saja didasari oleh pendidikan karakter yang insya Allah nanti saya akan lakukan melalui kebijakan politik yang di birokrasi ya. Iya, yang saat ini saya ada gitu.
Yang insya Allah nanti program-program realitanya tentu saja akan berkolaborasi dengan pondok pesantren, dengan organisasi masyarakat untuk bisa sarang-sarang gitu, bekerjasama dengan stakeholder lain untuk bisa sarang-sarang menjunjung tinggi nilai norma yang baik gitu ya bagi perkembangan karakter anak muda di Kabupaten Temanggung. Jadi lulusan pesantren tidak harus menjadi bunyai ya seorang santriwati ya? Tidak dong. Tidak ya? Iya. Tapi sampai saat ini atau memang nggak suka jadi bunyai? Lebih tepatnya kurang bisa, Pak. Kurang bisa ya. Jadi Pak perlu diketahui tidak semua anak pesantren tuh pinter, Pak. Pinter. Jadi saya tuh waktu pesantren justru banyak ngantuknya gitu. Tapi berkahnya luar biasa gitu. Tapi barokahnya di pesantren kan cari berkah ya. Iya, barokahnya sangat luar biasa. Justru yang saya tangkap dan saya saya sadari sekarang ini adalah nilai-nilai yang tidak saya sadari saat saya dapatkan dulu. Nilai gotong meskipun royong. Meskipun di pesantren ngantuan, ternyata manfaatnya baru dirasakan sekarang betul, juga ya. Pak, nilai gotong royong, nilai hormat kepada khidmah kepada adab, masyarakat, adabnya, tata tertibnya itu ternyata ada di diri. Nyadong barokahnya itu ya, pada Pak Yai ya. Nyadong barokah para tetua kita itu ada. Itu ya, jadi memang tidak bisa dilihat dengan kasat mata ya produk pesantren itu ya. Jadi Neng Nadia sendiri merasakan baru sekarang itu ya. Meskipun di pondok pesantren mungkin dulu ngantuan, bahkan mohon maaf tanda kutip mungkin nakal juga ya, bolosan, tapi ternyata ya ada nilai-nilai yang tertanam sampai sekarang. Ketika kita bekerja melayani masyarakat apalagi ya, nilai kejujuran yang paling penting ya, terutama di birokrasi juga ya. Mohon maaf ya. Iya betul sekali Pak, itu penting. Iya betul. Kalau saya namanya tidak didasari dengan hal itu, tentu dengan power yang sebegitu besar saya bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Tapi insya Allah dengan nilai yang saya pegang ini menghalangi lah. Minimal ki ada tedeng aling-aling. Ya, jadi yo ora pantes ini lulusan pesantren loh gitu nggih. Jadi ada warning langsung buat pribadi dari kita itu yang ternyata nilainya baru dirasakan sekarang maksudnya tadi ya gitu. Oke, terus kemudian profesi dokter giginya gimana nih setelah jadi wakil bupati? Saat ini memang vakum Pak, gitu karena saya sudah ada di tempat sini. Saya sudah berkomitmen kuat untuk pertama adalah melayani masyarakat. Tidak hanya dalam bidang kesehatan profesi saya, tapi menyeluruh gitu. Ya. Nah itu sebuah komitmen saya. Yang sepertinya saya sudah cari-cari info gitu. Sebenarnya kepala daerah boleh kok tetap praktek gitu. Tapi untuk sekarang ini mungkin di 6 bulan ini saya ingin fokus dulu. Penyesuaian juga ya. Penyesuaian juga. Jadi saya ingin fokus dulu terhadap tugas saya sebagai wakil bupati. Tapi klinik masih jalan ya, klinik giginya klinik karena memang kerjasama dengan kakak saya dan banyak dokter-dokter di sana, insya Allah sudah jalan. Pilot inilah ya, sudah co-pilot lah ya. Kliniknya Pak. Ditinggal jadi wakil bupati masih jalan gitu jalan, ya. Pak. Ya, nama kliniknya apa, Neng? Klinik Nisma and Friends itu ada di Temanggung ya. Klinik gigi ya. Kalau jangan panggil Neng saya. Karena memang sampai saat ini saya mengatasnamakan diri saya adalah santri. Santri itu luas Pak. Tetap merasa bodoh. Belajar jadi sehingga saya tetap belajar gitu. Siap. Tetap hormat kepada para ketua tokoh masyarakat agama terutama dan juga nilai-nilai banyak lah. Iya. Jadi Bu Nadia Muna ini salah satu alumni pesantren yang meneguhkan bahwa santri itu lulus tidak harus jadi kiai dan bunyai ya. Iya. Kalau di Jawa Tengah ada Gus Yassin, ya, seorang ulama juga. Betul. Yang kemudian terjun ke birokrasi juga melayani masyarakat ya. Kalau di Temanggung ini ada Bu Nadia Muna, alumni pesantren juga ya. Justru dengan adanya orang-orang yang didasari dengan ilmu agama, menepati tempat birokrasi, insya Allah itu akan lebih baik. Jadi harapannya ada hawa-hawa yang sejuk lah ya. Alhamdulillah. Kalau saya semoga saya harapkan Pak. Jadi nanti yang dirasakan juga misalnya nih orang-orang dekat tuh selama di birokrasi, dulu waktu itu sejuk gitu, misalnya ya dikit-dikit ada tikirnya kalau orang pesantren ya, harapannya juga begitu supaya enggak seperti umumnya pejabat gitu loh ya, panas gitu. Harapannya begitu. Panas hawa nih, ngademi
akademik. Oke, Bu Wakil Bupati Temanggung, mungkin terakhir ada pesan harapan buat masyarakat Temanggung khususnya, semoga. Oke Bapak, pesan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Temanggung tentunya yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah terus semangat, di mana sekarang perekonomian sedang tidak baik-baik saja Pak. Terus semangat untuk mencari nafkah, mencari rezeki dengan cara yang halal. Tidak banyak yang bisa dilakukan, tapi tentu saja step by step dari hal kecil insya Allah akan menjadi perubahan yang besar bagi seluruh masyarakat. Kami sebagai pemerintahan Kabupaten Temanggung akan mengusahakan apa yang kami bisa usahakan sebaik mungkin, sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Oke, untuk melayani masyarakat semuanya ya. Oke, mudah-mudahan juga mungkin mohon doanya dari masyarakat Temanggung ya. Ini masih timik-timik, saya masih banyak belajar, tapi insya Allah saya terus akan belajar. Ya, ibarat jualan baru buka lapak ya. Tapi insya Allah saya siap Pak, segala resiko saya siap. Jadi mudah-mudahan Bu Wakil Bupati Temanggung, Mbak Nadia Muna ini didoakan, mohon doanya, diberi kesehatan terus ya. Amin, amin, amin. Diberi kelancaran, selalu ditolong oleh Gusti Allah dalam menjalankan tugas ya. Penting. Sehingga amanah yang dijalankan menjadi berkah semuanya. Amin, 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 amin. Oke. Betul. Gitu. Ya, luar biasa. Sekali lagi matur nuwun atas waktunya, mengganggu waktunya yang super sibuk sebagai pelayan masyarakat ya, masih menyempatkan untuk menerima kita sehingga kita harus membicarakan beberapa hal yang harapannya menjadi inspirasi buat kita semuanya, khususnya warga Temanggung. Yuk bersatu ya bersama pemimpin kita untuk membangun Temanggung bisa menjadi lebih maju sejahtera. Kurang lebihnya mohon maaf. Sarang-sarang bangun Temanggung. Sarang-sarang bangun Temanggung. Luar biasa. Saya Hafiz Saidan undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.